Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah deteksi dini gangguan psikologi, yakni deteksi dini quarter life crisis pada remaja akhir hingga dewasa awal. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kajian literatur. Akan ada beberapa hal yang akan saya presentasikan, yakni yang pertama adiksi gawai, kemudian generalized problematic internet use atau PIU, fear of missing out atau FOMO, quarter life crisis atau QLC, suicidal ideation, dan self-harm. Yang pertama, adiksi gawai atau biasa dikenal dengan smartphone addiction. Menurut Lee, smartphone addiction adalah suatu perilaku berlebihan dalam menggunakan smartphone sehingga mengganggu kehidupan dan aktivitas sehari-hari bagi penggunanya. Griffiths juga menyatakan bahwa smartphone addiction adalah perilaku individu yang terlalu lama menggunakan smartphone yang memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupan dan aktivitas sehari-hari penggunanya. Menurut Kim, kecanduan smartphone adalah suatu keadaan di mana seseorang tenggelam dalam aktivitas menggunakan smartphone dan sulit untuk mengontrolnya. Griffiths menyatakan bahwa penggunaan dan pemakaian smartphone yang berlebihan dapat menyebabkan masalah mental dan perilaku. Ternyata, pemakaian smartphone yang berlebihan akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan individu, di antaranya menyebabkan kelainan perilaku maladaptif, mengganggu kinerja di sekolah atau pekerja, mengurangi interaksi sosial di kehidupan nyata, mengabaikan kehidupan pribadi, gangguan mental, stres, perubahan mood, dan juga gangguan hubungan interpersonal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa adiksi gawai adalah suatu perilaku penggunaan gadget secara berlebihan sehingga individu tidak dapat mengontrolnya dan memiliki dampak negatif baik dari aspek fisik maupun psikologis serta mengganggu kehidupan dan aktivitas sehari-hari bagi penggunanya. Dimensi dalam hal ini ada 6 dimensi yang dinyatakan oleh Kwon. Yang pertama adalah daily life disturbance atau gangguan terhadap kehidupan sehari-hari yang menjelaskan mengenai gangguan-gangguan yang dialami oleh pengguna gadget akibat kecanduan gadget seperti sulit fokus dan sulit berkonsentrasi pada pekerjaan mereka karena tidak bisa untuk tidak memikirkan gadget, merasa pusing atau sakit kepala, penglihatan menjadi kabur, nyeri di pergelangan tangan dan di belakang leher, serta gangguan tidur akibat menggunakan gadget secara berlebihan. Kemudian yang kedua yakni positive anticipation atau yang dikenal dengan antisipasi positif, di mana digambarkan sebagai rasa semangat yang tinggi pada diri individu dalam menggunakan gadget sebagai penghilang rasa stres. Selain itu, karena rasa semangat yang tinggi ini, individu akan merasa sangat kosong dan hampa ketika tidak memiliki atau tidak menggunakan gadget. Individu yang memiliki kecanduan gadget akan menganggap bahwa gadget merupakan teman hidup yang dapat membuat hati merasa senang, mampu mengurangi kelelahan, kecemasan, serta membuat individu merasa aman. Kemudian, dimensi yang ketiga yaitu withdrawal, di mana dimensi ini menggambarkan perasaan tidak sabar, resah, gelisah saat tidak ada gadget, dan individu dengan kecanduan gadget pada dimensi ini akan terus-menerus memikirkan gadget meskipun sedang tidak menggunakannya. Selain itu, individu juga tidak akan pernah berhenti menggunakan gadget dan menjadi kesal serta jengkel apabila ada yang mengganggunya ketika menggunakan gadget. Kemudian, yang keempat yakni cyberspace oriented relationship. Dimensi ini itu menggambarkan perasaan bahwa individu merasa lebih akrab dan intim ketika menjalin hubungan dengan orang lain melalui gadget dan daripada menjalin hubungan dengan orang lain secara langsung atau dalam kehidupan nyata. Selain itu, individu juga mengalami perasaan kehilangan yang sangat mendalam dan tidak terkendali saat tidak menggunakan atau tidak memiliki gadget. Individu akan terus-menerus melihat dan memeriksa media sosial agar tidak melewatkan percakapan yang sedang terjadi di media sosial. Kemudian, dimensi selanjutnya yakni overuse atau penggunaan berlebihan mengacu pada penggunaan gadget yang tidak terkendali dan terkontrol. Pada dimensi ini digambarkan dengan individu akan lebih memiliki untuk melakukan pencarian atau searching menggunakan gadget daripada bertanya langsung kepada orang lain.
Selain itu, karena penggunaan yang berlebihan, seseorang akan selalu menyiapkan baterai cadangan atau biasa kita sebut dengan power bank agar gadget tidak pernah mati serta merasakan dorongan untuk terus menggunakan gadget bahkan setelah mematikan gadget. Kemudian dimensi yang keenam atau yang terakhir yakni tolerance atau toleransi diartikan sebagai kondisi di mana individu selalu mencoba dan berusaha untuk mengendalikan penggunaan smartphone namun berakhir dengan selalu gagal melakukannya dan tetap berkeinginan untuk terus menggunakan gadget. Kemudian, faktor yang mempengaruhi adiksi gawai. Menurut Yuwanto, ada 4 faktor penyebab kecanduan gadget. Yang pertama yakni dari faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu, yaitu yang pertama adalah tingkat pencarian sensasi yang tinggi. Pencarian sensasi adalah sifat yang didefinisikan sebagai kebutuhan akan sensasi yang beragam, baru dan kompleks serta keinginan untuk mengambil resiko baik fisik maupun sosial. Kemudian ada self-esteem yang rendah, kepribadian ekstraversi yang tinggi, dan self-control yang rendah. Kemudian yang kedua yakni faktor situasional. Faktor situasional merupakan faktor-faktor penyebab yang membuat individu ketika tidak nyaman atau merasa stres akan merasa nyaman secara psikologis dengan menggunakan gadget. Maksudnya adalah ketika individu merasa tidak nyaman atau merasa ada yang mengganggu aktivitasnya, individu tersebut akan bertindak cepat dengan mengalihkan perhatian dengan menggunakan gadget. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial, di mana faktor sosial itu merupakan faktor penyebab kecanduan gadget yang digunakan sebagai sarana berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Dalam hal ini, individu lebih suka dan lebih nyaman menjalin hubungan dan komunikasi dengan menggunakan gadget daripada menjalin hubungan dan komunikasi secara langsung dengan orang lain. Kemudian, yang terakhir adalah faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Dalam hal ini, faktor eksternal terbesar yang dapat membuat individu menjadi kecanduan gadget adalah ada dan besarnya pengaruh media sosial bagi kehidupan individu. Selanjutnya adalah instrumen adiksi gawai. Dalam hal ini, saya menemukan ada 4 adiksi gawai, instrumen adiksi gawai. Yang pertama adalah Smartphone Addiction Scale atau disingkat dengan SAS, di mana alat ukur ini dikembangkan oleh Kwon dan teman-temannya. Dengan skala pertama yang digunakan adalah untuk mendiagnosis smartphone addiction pada diri individu. Skala ini terdiri dari 33 item pernyataan dan memiliki reliabilitas 0,97 dan validitas dengan rentang antara 0,32 sampai 0,61. Dalam skala ini terdiri dari 6 dimensi, yakni daily life disturbance, positive anticipation, withdrawal, cyberspace-oriented relationship, overuse, dan tolerance. Kemudian yang kedua yakni Mobile Phone Addiction Index atau disingkat dengan MPAI yang diadaptasi langsung oleh Leung yang memiliki 4 dimensi yaitu inability to control craving, feeling anxious and lost, withdrawal, dan productivity loss. MPAI memiliki 17 item pernyataan dengan reliabilitas 0,93 yang menunjukkan konsistensi internal yang kuat. Kemudian yang ketiga yakni Smartphone Addiction Inventory atau disingkat dengan SPAI. SPAI merupakan modifikasi dari Chinese Internet Addiction Scale atau CIAS dengan 4 dimensi yakni perilaku kompulsif, functional impairment, withdrawal, dan toleransi. Alat ukur ini memiliki 26 item pernyataan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakni Mobile Phone Addiction Scale yang merupakan skala yang disusun oleh Hong pada tahun 2012. Skala ini memiliki 3 dimensi yaitu time management and related problems, academic problems and subsequent influences, dan substitute satisfaction. Skala ini terdiri dari 11 item pernyataan dengan reliabilitas 0,94. Yang kedua yakni Generalized Problematic Internet Use atau biasa disingkat dengan PIU.
PIU adalah permasalahan psikologis yang sedikit banyaknya berkaitan dengan kecanduan atau adiksi internet. PIU juga biasa diartikan sebagai keadaan di mana individu menunjukkan intensitas yang sangat tinggi dalam menggunakan internet sehingga menimbulkan perilaku yang maladaptif. Menurut Davis, PIU adalah pola karakteristik penggunaan internet yang berbeda di mana berhubungan dengan kognisi dan perilaku individu yang memberikan negatif outcome dalam kehidupannya. Menurut Bird and Wolf, PIU adalah penggunaan internet secara berlebihan yang mengakibatkan individu kesulitan baik dalam aspek sosial maupun psikologisnya. Sapira menjelaskan bahwa PIU adalah suatu kegiatan maladaptif yang mengasyikkan bagi individu dalam menggunakan internet. Dirasakan sebagai pengalaman yang menarik, serta digunakan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan semestinya. Kemudian, aspek-aspek dalam hal ini terdapat 5 aspek menurut Kaplan. Yang pertama yakni POSI atau Preference for Online Social Interaction. POSI adalah suatu perbedaan yang terjadi pada karakteristik individu yang disebabkan oleh keyakinan atau keadaan yang menurut individu tersebut lebih dipercaya, aman, dan keadaan yang membuatnya menjadi lebih nyaman dalam berhubungan dengan orang lain melalui internet daripada harus berhubungan secara langsung di dunia nyata. Kemudian yang kedua aspeknya yakni mood regulation, di mana mood regulation ini merupakan salah satu aspek yang mengarah pada PIU, di mana pengguna internet akan meregulasi emosi atau perasaan negatif di dalam dirinya dan kehidupannya dengan menggunakan internet sebagai penyaluran regulasi emosi atau perasaan negatif yang ada dalam dirinya atau kehidupannya. Ketika individu mengalami perasaan negatif seperti marah, menyesal, kesepian, atau perasaan-perasaan lainnya, maka individu tersebut akan mengalihkan atau mengatasi perasaannya dengan menggunakan internet. Kemudian yang ketiga yakni cognitive preoccupation, yakni suatu aspek yang berhubungan dengan pola pemikiran individu, di mana individu akan sangat obsesif dalam menggunakan internet sehingga individu tersebut akan terus memikirkan dan terdorong untuk selalu memantau kegiatan di internet. Bahkan individu akan merasa cemas dan gelisah ketika tidak menggunakan internet. Kemudian aspek yang keempat yakni deficient self-regulation atau compulsive internet use, yakni di aspek atau dimensi yang mengarah pada PIU di mana individu atau pengguna internet akan terus-menerus menggunakan internet meskipun tidak membutuhkannya, yakni dengan cara memantau dan menilai penggunaan internet mereka. Kemudian yang kelima yakni negative outcome adalah pengaruh negatif yang dialami oleh pengguna internet seperti kesulitan dalam mengelola aktivitas sehari-hari, hubungan sosial menjadi terganggu, serta terjadi permasalahan-permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan yang lain. Kemudian yang ketiga yakni faktor-faktor yang mempengaruhi generalized problematic internet use. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi generalized problematic internet use. Yang pertama yakni introversion dan loneliness. Introversion dan loneliness adalah keadaan di mana individu merasa lebih nyaman untuk menyimpan permasalahannya sendiri sehingga menjadi lebih tertutup dan merasa sendiri. Kemudian yang kedua faktornya adalah depression, substantional addiction, dan behavioral addiction. Faktor ini menjelaskan tentang keadaan individu di mana individu tersebut mengalami penurunan semangat dalam menjalani kehidupannya dan menyalurkannya dengan menggunakan internet secara terus-menerus. Kemudian faktor yang ketiga yakni physical dan verbal aggression yang menjelaskan keadaan fisik dan penggunaan bahasa yang agresif untuk terus menggunakan internet. Kemudian faktor yang keempat yakni deriving a sense of community from classmates and co-workers. Faktor ini menjelaskan tentang keadaan di mana individu sangat tertarik untuk terus-menerus menggunakan internet karena pengaruh teman sekelas dan rekan kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen generalized problematic internet use. David dan Kaplan mengembangkan alat ukur yang bernama Generalized Problematic Internet Use atau disingkat dengan GPIU.
Alat ukur ini merupakan alat ukur yang didasarkan dari konsepsi Davis tentang individu yang mengalami persoalan psikososial dan lebih memilih melakukan hubungan sosial, terutama komunikasi melalui online. Kemudian alat ukur ini dari GPIU menjadi GPIUS 2 yang dikembangkan oleh Kaplan dan dipublikasikan pada tahun 2010. Yang mana Kaplan menggabungkan pola pikir kognitif perilaku milik Davis dengan konsepsi Kaplan tentang pilihan berkomunikasi secara online dan model sosiokognitif penggunaan internet yang tidak beraturan. Dalam GPIUS 2 terdapat 5 aspek, yakni preference for online social interaction, negative outcome, mood regulation, compulsive internet use, dan cognitive preoccupation. Skala GPIUS 2 memiliki 15 item di mana setiap aspek memiliki 3 item pernyataan. GPIUS 2 telah banyak digunakan dalam penelitian di berbagai negara, yakni seperti di Spanyol dan Indonesia. Kemudian saya akan membahas mengenai fear of missing out. Fear of missing out atau biasa disingkat dengan FOMO adalah diartikan sebagai takut ketinggalan akan sesuatu. Menurut Przybylski, FOMO adalah sebuah perasaan kecemasan yang dialami oleh individu ketika melihat orang lain mendapatkan atau mengalami pengalaman yang lebih berharga, sedangkan dirinya tidak mengalami hal tersebut. Dalam kamus Oxford, FOMO diartikan sebagai kecemasan akan adanya suatu peristiwa yang menarik yang terjadi di tempat lain, yang mana kecemasan ini terstimulasi oleh hal-hal yang ditulis seseorang di dalam media sosial. J. Walter Thompson Intelligence, yakni sebuah lembaga riset, penemuan dan inovasi, mengungkapkan bahwa FOMO adalah fenomena di mana individu merasa ketakutan dan kecemasan ketika orang lain mendapatkan pengalaman yang menyenangkan namun ia tidak terlibat atau tidak mengalami secara langsung, sehingga menyebabkan individu tersebut untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui media sosial. Penggunaan media sosial ini sendiri bisa dikatakan dapat memicu individu mengalami FOMO, sehingga bisa disimpulkan bahwa FOMO merupakan rasa ketakutan ketinggalan akan hal-hal menarik di luar sana dan takut dianggap tidak eksis ataupun up to date. Kemudian, aspek-aspek dari fear of missing out atau FOMO, yaitu ada 2. Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologi akan relatedness dan tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness. Nah, relatedness sendiri adalah kebutuhan individu untuk terhubung dan tergabung atau adanya kebersamaan dengan orang lain. Relatedness diartikan sebagai kebutuhan individu yang mana harus dipahami, diapresiasi, saling terikat, terhubung, dan saling peduli dengan orang lain. Kebutuhan ini akan terpenuhi saat seseorang merasakan kerukunan dan mengembangkan hubungan yang akrab dengan orang lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness biasanya ditandai dengan adanya perasaan cemas ketika individu tidak terlibat dalam pengalaman yang sedang dialami oleh teman-temannya atau oleh orang lain, serta adanya kecemasan mengenai pengalaman yang dialami oleh teman-temannya atau oleh orang lain, yang mana pengalaman itu lebih baik daripada yang dialami oleh dirinya sendiri. Kemudian, tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. Dalam hal ini adalah adanya perasaan cemas, khawatir, dan kurang nyaman karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Pada aspek self sendiri ini berkaitan dengan 2 hal, yakni autonomi dan kompetens. Autonomi adalah pengalaman individu di mana ia merasakan adanya pilihan, dukungan, dan kemauan yang berkaitan dengan memulai, memelihara, dan mengakhiri keterlibatan perilaku. Autonomi juga bisa diartikan di mana individu bebas melakukan tindakan yang dijalankan atas kemauan dirinya sendiri tanpa terikat atau mendapatkan kontrol dari orang lain. Nah, autonomi sendiri itu juga merupakan sebuah kebutuhan individu untuk selalu mempresentasikan apa yang diinginkannya agar dapat memiliki kehendak dan kebebasan untuk menentukan suatu pilihan dalam kehidupannya. Sedangkan kompetens adalah keinginan yang melekat dalam diri individu untuk terus merasa efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mana mencerminkan kebutuhan untuk melatih kemampuan dan mencari tantangan yang optimal.
Dengan kata lain, kompetens berkaitan dengan keyakinan individu untuk terus melakukan tindakan atau perilaku tertentu secara efisien dan efektif. Tidak terpenuhnya kebutuhan psikologis akan self ditandai dengan perilaku ingin selalu update untuk memberitahukan kabar diri sendiri ke dunia maya, serta merasa terlalu lama atau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mencari tahu mengenai apa yang sedang terjadi dengan teman atau orang lain di dunia maya. Rendahnya pemenuhan kebutuhan psikologis pada self dan relatedness dalam kehidupan nyata menyebabkan individu itu mengalami FOMO, di mana individu akan menggunakan dunia maya atau sosial media untuk mempermudah dirinya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Selain itu, individu juga akan lebih menyukai meningkatkan kompetensi sosial mereka dan menjadi kesempatan untuk lebih mendalami lingkungan sosial mereka melalui dunia maya daripada dunia nyata. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO. Yang pertama yakni usia dan gender. Kemudian yang kedua yakni penggunaan sosial media, dan yang ketiga adalah tidak terpenuhnya kebutuhan psikologis akan relatedness. Kemudian selanjutnya adalah instrumen FOMO. Instrumen atau alat ukur FOMO yang sering digunakan adalah alat ukur yang berbentuk skala Likert. Skala FOMO dikembangkan oleh Wierzbicki dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan item sebanyak 10. Skala ini merupakan skala yang disusun dengan model Likert dengan 4 alternatif jawaban, yakni sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai dengan skor 4, 3, 2, dan 1 di masing-masing item. Selanjutnya yakni Quarter Life Crisis atau bisa disingkat dengan QLC. Robbins dan Wilner merupakan tokoh yang pertama kali yang mengenalkan tentang konsep Quarter Life Crisis dalam bukunya yang berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenge of Life in Your 20s, yang menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi individu yang mana mengharuskan mereka membuat pilihan tentang karir, hubungan percintaan, keuangan, pengaturan hidup, dan lain-lain. Istilah QLC ini berangkat dari teori Emerging Adulthood dari Jeffrey Arnett, di mana emerging adulthood merupakan suatu tahap perkembangan individu yang dialami pada fase remaja dan memasuki masa dewasa awal yang terjadi antara usia 18-20 tahun. Menurut WHO, individu dengan usia 20-an rentan mengalami gangguan mental karena banyaknya penyesuaian dan perubahan hidup yang terjadi baik secara psikologis, emosional, maupun finansial. Banyak individu di usia 20-an yang mulai ragu dengan kompetensi yang dimiliki, merasa stagnan, dan bingung dengan tujuan hidup, serta sering membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki pencapaian yang dianggapnya lebih baik daripada dirinya. Kondisi ini dalam psikologi disebut dengan quarter life crisis. Quarter life crisis atau biasa disingkat dengan QLC biasanya terjadi di usia 18-29 tahun. Di fase ini, individu akan mempertanyakan kembali mengenai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Bjork dalam Hierarchy mengungkapkan bahwa QLC adalah masa dilematis yang terjadi pada individu di usia dewasa awal mengenai realita dengan keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih kreatif karena banyaknya pilihan. Sedangkan menurut Fisher, QLC adalah adanya perasaan khawatir dan cemas mengenai ketidakpastian kehidupan mendatang, seperti karir, relasi, pekerjaan, pernikahan, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an. Sehingga bisa disimpulkan bahwa QLC adalah periode krisis emosional yang terjadi pada masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa, yang ditandai dengan munculnya keputusasaan, kebingungan identitas, perasaan cemas akan masa depan seperti tentang karir, pekerjaan, pendidikan, dan relasi dengan orang lain yang membuat individu merasa tertekan sehingga dapat menimbulkan kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Terlebih lagi, pada masa transisi ini, individu itu dianggap sudah mampu untuk hidup mandiri dengan pilihan dan tujuannya masing-masing, serta dituntut lebih karena lingkungan sekitar sudah menganggapnya menjadi lebih dewasa. Dan dimensi-dimensi quarter life crisis. Ada 7 dimensi dalam hal ini. Yang pertama yaitu kebimbangan dalam pengambilan keputusan, putus asa, penilaian diri yang negatif,
terjebak dalam situasi yang sulit, kemudian perasaan cemas, tertekan, dan khawatir terhadap relasi atau hubungan interpersonal. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi quarter life crisis yang pertama yakni adanya faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri adanya identity exploration. Pada tahap ini, proses eksplorasi seseorang menuju kedewasaan itu dimulai. Individu akan mencari dan mengeksplorasi dengan mencari identitas dirinya secara serius dan fokus untuk mempersiapkan dirinya dalam memasuki kehidupan selanjutnya, seperti memikirkan atau mencari tentang pekerjaan, karir, serta pernikahan. Selain itu, individu juga sudah mulai merenungkan hal-hal yang belum terpikirkan secara serius sebelumnya. Proses pencarian identitas diri ini terkadang membuat individu merasa bimbang, cemas, dan khawatir karena pada akhirnya identitas diri akan membangun kesadaran pada pilihan-pilihan kehidupannya. Kondisi seperti inilah yang membuat individu rentan mengalami KLC. Kemudian dari faktor internal yang kedua yakni instability. Pada tahap emerging adulthood, individu akan mengalami perubahan yang terus-menerus. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah perubahan gaya hidup. Dahulu, umumnya wanita berusia 21 tahun sudah memasuki tahap menikah dan disibukkan dengan kehamilan, menyelesaikan sekolah, dan memiliki pekerjaan. Namun, seiring berjalannya waktu, usia 21 tahun pada saat ini merupakan saat di mana individu disibukkan dengan tantangan akademik, berusaha mandiri, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut menuntut individu untuk selalu siap dengan berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakannya. Kemudian, being self-focused. Dalam hal ini, individu sudah mulai berusaha untuk mandiri, belajar membuat keputusan sendiri, dan bertanggung jawab atas hal tersebut, hingga mulai membangun fondasi ketika memasuki fase dewasa. Tentu saja banyak keputusan sulit yang harus diambil, yang mana nantinya akan berpengaruh untuk masa depannya. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan, orang lain masih turut berperan, tetapi pada akhirnya keputusan akhir ada di tangan individu tersebut. Karena orang lain tidak benar-benar memahami dan mengetahui apa yang individu inginkan, pikirkan, dan rasakan. Kemudian, feeling in between. Feeling in between merupakan tahap di mana seseorang berada pada perasaan antara remaja dan dewasa. Dalam hal ini, individu harus memenuhi kriteria untuk menjadi dewasa karena pada dirinya sepenuhnya belum dewasa. Terkadang individu akan merasa bahwa dirinya bukan lagi remaja, namun di waktu lain dirinya juga merasa belum memenuhi kriteria dewasa. Kemudian dari faktor internal yang terakhir yakni the age of possibilities. The age of possibilities adalah salah satu faktor di mana individu mengalami berbagai kemungkinan dan kesempatan baik tentang pekerjaan, pasangan hidup, akademik, dan sebagainya. Tahap ini dipenuhi dengan harapan yang luar biasa akan masa depan. Mimpi dan harapan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam diri individu. Kemudian individu mulai mempertanyakan harapan dan mimpinya tentang di masa depan, sehingga tidak jarang muncul kekhawatiran jika tidak tercapai harapan dan mimpi tersebut. Faktor yang mempengaruhi KLC yang kedua adalah faktor eksternal, di mana dalam hal ini ada 3 faktor eksternal, yakni yang pertama teman, percintaan, dan relasi dengan keluarga, kemudian kehidupan pekerjaan dan karir, serta yang ketiga yang tantangan di akademik. Teman, percintaan, dan relasi dengan keluarga. Pada periode ini, individu akan mengalami atau mulai mempertanyakan dan memikirkan mengenai pernikahan dan pasangan. Kemudian dalam membangun relasi dengan keluarga, individu merasa sudah cukup dewasa untuk tidak terus membebani orang tua, sehingga timbul keinginan untuk mandiri. Meskipun di sisi lain dirinya belum cukup mampu mandiri secara finansial, sedangkan dalam menjalin hubungan pertemanan, individu akan mempertanyakan bagaimana dirinya menemukan teman yang sefrekuensi serta mampu menjadi role model untuk dirinya. Kemudian faktor eksternal yang kedua yakni kehidupan pekerjaan dan karir. Secara emosional, individu di masa dewasa merasa bahwa bangku perkuliahan tidak cukup membantu dalam menyiapkan seseorang di dunia pekerjaan.
Perubahan lingkungan dalam dunia kerja yang penuh persaingan dan tekanan membuat individu harus beradaptasi dengan hal tersebut. Oleh karenanya, tidak sedikit yang merasa stres. Selain itu, muncul kebimbangan dalam diri individu dalam memilih antara pekerjaan yang sesuai dengan minat dan potensi dirinya atau pekerjaan yang hanya sebagai tuntutan kebutuhan. Kemudian, faktor yang ketiga yakni tantangan di bidang akademik. Pada tahap KLC, individu akan semakin bertanya tentang hal-hal yang lebih menantang sehingga akan muncul keraguan-keraguan tentang akademik yang ditempuh. Selain itu, individu yang mulai bertanya apakah bidang yang digelutinya saat kuliah atau sekolah mampu menunjang karirnya di masa depan. Kemudian tidak sedikit yang merasa bimbang untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai alasan seperti finansial, tuntutan sosial, keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya yakni instrumen quarter life crisis. Yang pertama adalah skala quarter life crisis. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia menjelaskan bahwa skala yang digunakan yakni skala quarter life crisis berdasarkan pada teori dan 7 aspek yang telah dipaparkan oleh Robbins dan Werner. Skala ini terdiri dari 25 item dengan menggunakan skala Likert, yakni dari jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rizna, Suroso, dan Niken dengan menggunakan skala quarter life crisis berpacu pada teori dan aspek-aspek yang dijelaskan oleh Nash dan Murray. Skala ini terdiri dari 50 item dengan uji reliabilitas 0,95. Kemudian yang kedua yakni quarter life crisis diagnosis quiz. Merupakan alat ukur yang berbentuk quiz yang dikembangkan oleh Hassler, di mana alat ukur ini digunakan untuk menyeleksi subjek yang sedang mengalami GLC, di mana terdiri dari 25 item tanpa ada item yang digugurkan dari item semula. Kemudian, suicidal ideation atau biasa disingkat dengan ide bunuh diri. Ide bunuh diri merupakan suatu pikiran yang mengganggu individu di mana individu memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya. Individu yang memiliki ide bunuh diri bisa dikatakan ia sedang mengalami kesulitan yang membutuhkan bantuan orang lain. Menurut Davidson, ide bunuh diri mengacu pada pemikiran dan niat membunuh diri sendiri yang mana sering dikaitkan dengan rasa putus asa atau keputusasaan yang tidak diungkapkan ketidakberdayaan. Beck mendefinisikan bahwa ide bunuh diri adalah bagian dari perilaku bunuh diri. Wenzel dan Beck menyatakan bahwa ide bunuh diri muncul akibat adanya kombinasi antara kondisi ketidakberdayaan yang terjadi di situasi saat ini dan adanya bisa dalam memproses tanda-tanda yang mengacu untuk melakukan bunuh diri. Crosby, Ortega, dan Melanson mendefinisikan bahwa ide bunuh diri merupakan suatu hal yang mengacu pada pemikiran, pertimbangan, atau perencanaan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suicidal ideation atau ide bunuh diri merupakan suatu pemikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri di mana dirinya merasa putus asa dan tidak berdaya, terutama ketika merasa bahwa beban hidup sudah sangat berat dan tidak mampu dihadapinya. Kemudian, aspek-aspek suicidal ideation. Menurut Beck, Kovacs, dan Wiseman, ada 3 aspek dalam ide bunuh diri, yakni yang pertama keasikan untuk melakukan bunuh diri, keprihatinan dan keinginan, dan pola pikir serta perilaku. Kemudian, menurut Holden dan Delisle serta Dewi dan Hamidah, ada 5 aspek yang diutarakan mengenai ide bunuh diri. Yang pertama, intensity atau intensitas ini berkaitan dengan durasi dan frekuensi individu untuk melakukan dan ketika mengalami ide bunuh diri. Kemudian yang kedua, active suicidal desire atau ide bunuh diri aktif adalah ide bunuh diri yang melibatkan keinginan untuk melakukan bunuh diri dengan disertai rencana-rencana dan upaya-upaya untuk merealisasikannya. Kemudian yang ketiga yakni passive suicidal desire atau ide bunuh diri yang pasif, di mana ide bunuh diri yang melibatkan keinginan mati namun tidak memiliki rencana khusus untuk melakukan bunuh diri seperti berharap tidur namun tidak bangun kembali. Kemudian yang keempat adalah planning atau preparation. Pada aspek ini menjelaskan tentang persiapan, rencana atau metode yang dilakukan baik sebelum atau sesudah ketika akan melakukan upaya bunuh diri nantinya.
yang disusun secara spesifik. Kemudian yang kelima yakni concealment. Aspek ini melibatkan tentang penghindaran perilaku bunuh diri atau apa yang akan dilakukan dan menghindar dari pemikirannya tentang orang lain mengenai apa yang akan dilakukannya. Kemudian faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri. Menurut Pratiwi dan Undarwati, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri, yakni keluarga, hubungan percintaan, tekanan psikologis, kurangnya memperoleh perhatian atau dukungan sosial, permasalahan di sekolah dan permasalahan pertemanan, permasalahan sosial dan ekonomi, harga diri rendah, keputusasaan, kesehatan mental, dan kebosanan hidup. Sedangkan menurut Wong, faktor yang mempengaruhi ide bunuh diri dalam diri seseorang adalah adanya gejala depresi yang signifikan dan positif mengarah untuk selalu melakukan upaya dan tindakan bunuh diri. Menurut Sukahara, faktor-faktor psikososial menjadi faktor utama yang mempengaruhi individu untuk melakukan bunuh diri, seperti kekhawatiran, kecemasan, adanya rasa gengsi untuk mencari bantuan, dan keputusasaan. Sama halnya dengan pernyataan Lasgard, Gossens, dan Elklit bahwa kesepian dan depresi menjadi kebanyakan faktor yang mempengaruhi individu memiliki ide bunuh diri. Kemudian, instrumen suicidal ideation yang pertama, Beck Scale for Suicidal Ideation atau biasa disingkat dengan BBS. BBS merupakan alat ukur yang dibuat oleh Beck pada tahun 1979 yang terdiri dari 19 item. Skala ini digunakan untuk mengukur individu baik yang sedang melakukan rawat jalan maupun tidak, yang mana memiliki ide untuk melakukan bunuh diri. Skala ini terdiri dari 19 item dengan 5 dimensi, yaitu intensity, active suicidal desire, passive suicidal desire, planning or preparation, dan concealment. Alat ukur ini menunjukkan reliabilitas antara 0,90 sampai 0,91 dan validitas yang kuat sebagai ukuran ide bunuh diri. Kemudian yang kedua yakni Scale for Suicidal Ideation atau biasa disingkat dengan SSI. SSI merupakan skala ide bunuh diri yang disusun oleh Beck, Kovacs, dan Wiseman pada tahun 1979 yang dirancang untuk mengukur intensitas ide dan niat bunuh diri. Skala ini terdiri dari 19 item dengan 4 aspek yakni keasikan untuk melakukan bunuh diri, keprihatinan dan keinginan, dan pola pikir serta perilaku. Kemudian yang ketiga yakni The Suicide Assessment Scale atau disingkat dengan SUAS. Stanley mengungkapkan bahwa ada 3 kriteria dalam menyusun skala ide bunuh diri. Pertama, skala yang dibuat harus mampu mengevaluasi gejala yang diamati yakni ide bunuh diri. Kedua, skala harus memiliki hubungan diagnosis yang spesifik. Ketiga, skala tersebut mampu untuk mengevaluasi tingkat bunuh diri dan peka terhadap perubahan gejala terkait bunuh diri dari waktu ke waktu. Sehingga dari kriteria tersebut terbentuklah The Suicide Assessment Scale. SUAS merupakan skala yang digunakan untuk mengukur ide bunuh diri yang terdiri dari 20 item dengan aspek affect, body states, control and coping, emotional reactivity, dan suicide thought and behavior. Kemudian self-harm. Self-harm adalah suatu bentuk perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan karena adanya suatu permasalahan yang kompleks dan rumit, ingatan yang menyakitkan, atau adanya keadaan di luar kendali sebagai cara untuk mengatasi tekanan secara emosional atau rasa sakit yang secara psikis tidak tertahankan dan dilakukan dengan melukai diri sendiri tanpa berniat untuk melakukan bunuh diri namun dapat mengancam jiwa individu tersebut. Menurut WHO, self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri adalah perilaku seseorang untuk melukai dirinya sendiri dengan berbagai cara tanpa memandang ada atau tidaknya niat dan keinginan untuk mati. The International Society for Study Self-Injury mendefinisikan self-harm adalah suatu perilaku menyakiti diri sendiri yang dilakukan dengan sengaja dan menghancurkan diri sendiri yang mengakibatkan kerusakan langsung pada jaringan tubuh, bukan sebagai sanksi sosial dan tanpa maksud untuk melakukan bunuh diri. Ada beberapa istilah lain yang sama dengan self-harm, yaitu deliberate self-harm, self-injurious behavior, self-burning, self-wounding, parasuicide,
episodic and repetitive self-injury, self-hurt behavior, auto-destructive behavior atau self-destructive behavior, dan rice cutting. Beberapa nama lain tersebut memiliki arti atau definisi yang sama dengan self-harm, yakni melukai diri sendiri yang diakibatkan oleh perasaan atau pikiran negatif yang mendorong individu untuk melukai diri sendiri sebagai coping stress dan sebagai mekanisme pertahanan diri individu, meskipun tanpa memiliki niat untuk melakukan bunuh diri atau keinginan untuk mati. Sehingga bisa disimpulkan bahwa self-harm adalah perilaku menyakiti atau melukai diri sendiri karena adanya pemikiran, perasaan, dan emosi-emosi yang negatif serta dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berat dan tidak mampu untuk dihadapi meskipun tidak ada niatan keinginan untuk bunuh diri ataupun mati. Kemudian dimensi-dimensi dari self-harm, yakni yang pertama dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan yang meliputi kehilangan suatu hubungan, konflik interpersonal, tekanan stres, dan kurangnya dukungan sosial. Kemudian yang kedua dimensi biologis, yaitu meliputi kelainan otak yang membuat individu mencari kepuasan dengan perilaku melukai diri sendiri. Kemudian yang ketiga yakni dimensi kognitif yang meliputi pemikiran-pemikiran yang secara otomatis menjadi pencetus perilaku melukai diri sendiri dan kognisi yang berhubungan dengan trauma yang pernah dialami. Kemudian dimensi perilaku, yaitu perilaku yang membuat seseorang menjadi malu secara berlebihan dan merasa layak mendapatkan hukuman dengan melukai dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yakni dimensi afektif, yaitu meliputi kecemasan, tekanan, kepanikan, kemarahan, depresi, rasa malu, dan kebencian. Faktor yang mempengaruhi self-harm. Faktor yang mempengaruhi individu melakukan self-harm adalah adanya faktor mekanisme pertahanan diri dalam strategi coping yang negatif. Masa kecil individu yang mengalami trauma psikologis, kurangnya komunikasi dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan dan kehangatan dalam keluarga, permasalahan yang terjadi di sekolah, permasalahan dalam hubungan percintaan dan pertemanan, bahkan kejadian buruk yang pernah dialami dan stres dalam menjalani kehidupan, menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan self-harm. Ada beberapa instrumen self-harm, yakni self-harm behavior survey, self-harm inventory atau SHI, self-injury questionnaire atau SIQ, deliberate self-harm inventory DSHI, inventory of statement about self-injury ISAS, adolescent risk inventory, dan self-harm information form atau SHF. Self-harm behavior survey terdiri atas 174 item yang mengukur terkait informasi demografis, riwayat keluarga, latar belakang, agama, hubungan dengan keluarga, dan perilaku melukai diri sendiri, serta perasaan pribadi mengenai peristiwa yang membahayakan diri, gejala eating disorder, riwayat pemakaian obat-obatan mengandung psikotropika, riwayat rawat inap akibat melukai diri sendiri namun bukan upaya bunuh diri. Kemudian self-harm inventory atau SHI pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat oleh Randy Sansons pada tahun 2011 dalam bahasa Inggris. Instrumen ini memiliki beberapa kelebihan dalam menilai aspek-aspek perilaku self-harm. Terdiri dari 22 item yang cukup singkat sehingga sesuai untuk menjaring populasi dalam jumlah banyak. Kemudian yang ketiga yakni Self-Injury Questionnaire atau SIQ diterbitkan pada tahun 1997, memiliki 54 item dan menggunakan skala Likert. Pada alat ukur ini, item mengandung pertanyaan mengenai adanya memotong atau melukai diri sendiri, mencabut rambut, mencakar diri sendiri, membuat memar diri sendiri, membakar diri, namun tidak adanya pertanyaan mengenai upaya bunuh diri. Kemudian, Deliberate Self-Harm Inventory atau DSHI merupakan alat ukur self-harm yang disusun oleh Gratz pada tahun 2001. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur frekuensi, keparahan, durasi, dan jenis perilaku self-harm yang merugikan diri sendiri. Alat ukur ini terdiri dari 16 item. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 interval, yaitu tidak pernah, lebih dari sekali, dan sering. Pada item nomor 16, terdapat pertanyaan terbuka yang mengharuskan responden mengisinya dengan uraian singkat. Kemudian,
Inventory of Statements about Self-Injury atau biasa disebut dengan ISAS adalah alat ukur self-report yang digunakan untuk mengetahui frekuensi dan fungsi dari NSSI. Alat ukur ini dibuat khusus untuk sampel anak muda dan individu yang terlibat self-injury tetapi tidak memiliki intensitas untuk bunuh diri. Pengukuran ini terdiri dari 39 item dengan menggunakan skala Goodman, yaitu 0 yang artinya sangat tidak relevan dan 2 yang artinya sangat relevan. Kemudian Adolescence Risk Inventory. Instrumen ini memiliki 33 item dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Instrumen ini mengandung pertanyaan mengenai perilaku dan sikap beresiko tinggi, perilaku beresiko tinggi, dan 6 item mengenai perilaku menyakiti diri sendiri. Laporan deteksi dini quarter life crisis. Dalam laporan deteksi dini quarter life crisis, ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama yakni metode asesmen, yang kedua hasil asesmen, yang ketiga analisa data, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Metode asesmen. Metode asesmen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran instrumen, yaitu penyebaran skala quarter life crisis dengan sasaran usia 18-25 tahun. Skala quarter life crisis berbentuk kuesioner yang disebarkan dalam bentuk Google Forms melalui sosial media seperti WhatsApp dan Instagram, serta disebarluaskan dari satu responden ke responden lainnya. Hasil asesmen yang pertama yakni mengenai deskripsi data subjek. Setelah dilakukannya penyebaran skala, terdapat 56 responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 atau 80,35% dan laki-laki sebanyak 11 atau 19,65% dengan rentang usia 18-25 tahun. Diketahui pula dari 56 responden terdapat 3 subjek merupakan siswa kelas 12 dan sedang melakukan pengabdian, 4 subjek merupakan seorang pekerja yang berprofesi sebagai pengajar, buruh dan karyawan swasta, dan sisanya 49 subjek merupakan seorang mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan dimulai dari semester 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 9. 56 responden berasal dari berbagai daerah, yakni diantaranya Gresik, Surabaya, Malang, Pasuruan, Bogor, Sidoarjo, Trenggalek, Denpasar, Lamongan, Nganjuk, Blora, Samarinda, Blitar, Kediri, Banyuwangi, Jakarta Timur, Tangerang, Probolinggo, Lombok, Bondowoso, Jombang, dan Banjarmasin. 49 subjek yang merupakan mahasiswa terdiri dari berbagai jurusan, yakni jurusan psikologi, hukum, TIN, ilmu komunikasi, TIP, biologi, usuluddin, gizi, agroekoteknologi, ekis, manajemen dakwah, PG PAUD, kimia, fisika, matematika, kebidanan, PAI, tasawuf psikoterapi, agama atau PAI, IP, teknik mekatronika, MTP, sosiologi, fisioterapi, ekonomi pembangunan, pendidikan bahasa dan sastra Inggris, serta bimbingan dan konseling. Dan dengan asal berbagai perguruan tinggi, yakni UB, UM, UMM, UISI, UPN Veteran Jawa Timur, UINSA, UNESA, Poltekkes Kemenkes Surabaya, IAIKI, IWINSUKA, UINMA, UIN 1 Tulung Agung, Polkesmar, UNEJ, Universitas Udayana, Universitas Lambung Mangkurat, PPI Madiun, PENS, Universitas Nurtanio Bandung, Universitas Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan UGM. Hasil asesmen deskripsi data skala quarter life crisis. Berdasarkan penyebaran skala quarter life crisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa sebanyak 13 responden atau 23,21% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 45-61 dan rata-rata 1,67 sampai 2,17.
Sebanyak 33 responden atau sekitar 58,92% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 64-78 dan rata-rata 2,28 sampai 2,89. Dan sebanyak 10 responden atau 17,85% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor antara 79 sampai 90 dan dengan rata-rata 2,82 sampai 3,21. Sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah skor keseluruhan dari 56 responden adalah 3.916 dan dengan rata-rata 139,857. Hasil asesmen deskripsi data aspek yang pertama atau aspek kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan penyebaran skala quarter life crisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada aspek pertama ini sebanyak 15 responden atau 26,8% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 4 sampai 8 dan rata-rata 1 sampai 2. Sebanyak 30 responden atau 62,5% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 9 sampai 12 dan rata-rata 2,25 sampai 3. Dan sebanyak 6 responden atau 10,7% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor antara 13 sampai 15 dan rata-rata 3,25 sampai 3,75. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek yang pertama adalah 563 dengan rata-rata 140,75. Hasil asesmen deskripsi data aspek yang kedua yakni putus asa, diketahui bahwa sebanyak 9 responden atau 16,1% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 4-8 dan rata-rata 1-2. Sebanyak 39 responden atau sekitar 69,7% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 9-12 dan dengan rata-rata 2,25-3. Dan sebanyak 8 responden atau 14,2% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor antara 13-14 dan dengan rata-rata 3,25 sampai 3,5. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek yang kedua adalah 582 dengan rata-rata 145,5. Hasil asesmen deskripsi data aspek ketiga yakni penilaian diri yang negatif. Berdasarkan penyebaran skala quarter life crisis yang telah dilakukan, diketahui pada aspek ketiga bahwa sebanyak 13 responden atau 23,21% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 6-8 dan rata-rata 1,5-2. Sebanyak 35 responden, 62,5%, berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 9-12 dan rata-rata 2,25-3. Dan sebanyak 8 responden atau 14,3% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor antara 13-15 dan rata-rata 3,25-3,75. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek ketiga ini adalah 568 dengan rata-rata 142. Hasil asesmen deskripsi data aspek yang keempat yakni terjebak dalam situasi yang sulit. Berdasarkan penyebaran skala quarter life crisis yang telah dilakukan, diketahui pada aspek 4 bahwa sebanyak 21 responden atau 37,5% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 4-8 dan rata-rata 1-2. Sebanyak 29 responden atau 51,8% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 9-12 dan rata-rata 2,25-3 dan sebanyak 6 responden atau 10,7% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor antara 13-14 dan rata-rata 3,25-3,5. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek 4 adalah 519 dengan rata-rata 129,75. Hasil asesmen deskripsi data aspek 5 yakni cemas, diketahui bahwa sebanyak 30 responden atau 53,57% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 9-12
dan rata-rata 2,25 sampai 3, dan sebanyak 26 responden atau 46,43% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor antara 13 sampai 16 dan rata-rata 3,25 sampai 4. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek 5 adalah 686 dengan rata-rata 171,5. Kemudian hasil asesmen deskripsi data aspek yang keenam, yakni tertekan, diketahui bahwa sebanyak 16 responden atau 28,6% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 6 sampai 10 dan dengan rata-rata 1,2 sampai 2. Sebanyak 39 responden atau 69,6% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 11 sampai 15 dan rata-rata 2,2 sampai 3. Sebanyak 1 atau 1,8% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor 16 dan dengan rata-rata 3,2. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek yang ke-6 atau aspek tertekan ini adalah 644 dengan rata-rata 128,8. Kemudian yang terakhir adalah hasil asesmen deskripsi data aspek yang ke-7 atau aspek khawatir terhadap hubungan interpersonal. Diketahui bahwa sebanyak 29 responden atau 51,8% masuk dalam kategori rendah dengan nilai skor antara 3 sampai 6 dan rata-rata 1 sampai 2. Sebanyak 26 responden atau 46,4% berada dalam kategori sedang dengan nilai skor 7 sampai 9 dan dengan rata-rata 2,2 sampai 3. Dan sebanyak 1 responden atau 1,8% masuk dalam kategori tinggi dengan nilai skor 10 dan dengan rata-rata 3,3. Jumlah skor keseluruhan dari 56 responden pada aspek ke-7 adalah 354 dan dengan rata-rata 118. Kemudian analisa data, yakni pada gambar yang pertama yakni persentase berdasarkan kategori. Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa sebanyak 56 responden yang masuk dalam kategori sedang terkait quarter life crisis sebanyak 58,92%, kategori rendah sebanyak 23,2% dan kategori tinggi sebanyak 17,85%. Kemudian yang kedua yakni analisa data berdasarkan aspek-aspek quarter life crisis. Berdasarkan gambar 2 yakni pada aspek pertama mengenai kebimbangan dalam pengambilan keputusan, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 26,8%, responden yang memasuki kategori sedang sebanyak 62,5% dan responden dengan kategori tinggi sebanyak 10,75%. Kemudian pada aspek 2 yakni putus asa, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 16,1%, kategori sedang sebanyak 69,7% dan kategori tinggi sebanyak 14,2%. Kemudian pada aspek yang ketiga yakni penilaian diri yang negatif, responden yang masuk dalam kategori rendah sebanyak 23,21%, kategori sedang sebanyak 62,5% dan kategori tinggi sebanyak 14,3%. Lanjutan dari slide yang sebelumnya, analisa data mengenai aspek-aspek quarter life crisis. Bisa dilihat di samping mengenai grafik atau gambar setiap aspeknya. Pada aspek yang keempat, yakni terjebak dalam situasi yang sulit, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 37,5%, kategori sedang sebanyak 51,8% dan kategori tinggi sebanyak 10,7%. Pada aspek yang kelima, yakni cemas, responden yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 53,57% dan kategori tinggi sebanyak 46,43%. Masih mengenai analisa data mengenai aspek-aspek quarter life crisis. Pada aspek yang keenam, yakni tertekan, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 28,6%, kategori sedang sebanyak 69,6%, dan kategori tinggi sebanyak 1,8%. Kemudian pada aspek yang terakhir yakni aspek ke-7,
khawatir terhadap hubungan interpersonal, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 51,8%, kategori sedang sebanyak 46,4%, dan kategori tinggi sebanyak 1,8%. Kemudian analisa data berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan gambar yang ketiga, diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki yang memasuki kategori rendah sebanyak 10,7%, kategori sedang sebanyak 7,1%, dan kategori tinggi sebanyak 1,8%. Sedangkan pada responden perempuan diketahui bahwa yang termasuk kategori rendah sebanyak 12,5%, kategori sedang sebanyak 51,8%, dan kategori tinggi sebanyak 16%. Kemudian analisa data yang keempat berdasarkan usia. Berdasarkan gambar 4, diketahui bahwa responden dengan usia 18 tahun sebanyak 7,1%, usia 19 tahun sebanyak 5,3%, usia 20 tahun sebanyak 51,8%, usia 21 tahun sebanyak 26,8%, usia 2 tahun sebanyak 5,3%, usia 24 tahun sebanyak 1,8%, dan usia 25 tahun sebanyak 1,8%. Kemudian analisa data yang terakhir yakni berdasarkan profesi. Berdasarkan gambar 5, diketahui bahwa 5,35% responden merupakan seorang pelajar atau siswa. 87,5% responden merupakan seorang mahasiswa dan 7,15% responden merupakan pekerja atau sedang bekerja. Dari apa yang telah saya sampaikan, mulai dari kajian literatur, laporan hasil asesmen, maka bisa disimpulkan bahwa quarter life crisis pada kehidupan remaja akhir hingga dewasa awal diketahui berada pada kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil asesmen dan analisa data bahwa dari 56 responden dengan 13 responden atau 23,21% masuk dalam kategori rendah, sebanyak 33 responden atau 58,92% berada dalam kategori sedang, dan sebanyak 10 responden atau 17,85% masuk dalam kategori tinggi. Fase quarter life crisis lebih banyak menyerang pada individu dengan rentang usia 20-21 tahun, di mana diketahui bahwa sebanyak 29 responden dengan usia 20 tahun atau sekitar 51,8% dan 15 responden dengan usia 21 tahun atau sekitar 26,8%. Selain itu, berdasarkan analisa data yang telah dijabarkan dari gambar atau analisa data berdasarkan jenis kelamin, kebanyakan fase quarter life crisis sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Selain itu, berdasarkan pada profesi, fase quarter life crisis lebih banyak dihadapi oleh mahasiswa. Penelitian ini dibagikan kepada individu dengan kriteria remaja akhir hingga dewasa awal dengan rentan usia 18-25 tahun. Dari hasil asesmen dan analisa data yang telah dilakukan, diketahui bahwa quarter life crisis lebih banyak menyerang mahasiswa daripada siswa atau pelajar dan individu yang sudah bekerja. Terdapat 7 aspek yang tercantum dalam penyebaran skala quarter life crisis. Diketahui bahwa aspek 5, yakni aspek cemas, menjadi aspek yang paling tinggi dengan total skor keseluruhannya adalah 686 di antara aspek-aspek lainnya. Dan diketahui pada aspek 5, yakni aspek cemas, responden yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 53,57% dan kategori tinggi sebanyak 46,43%. Sedangkan aspek kedua yang tertinggi adalah aspek 6, yakni tertekan. Pada aspek 6, yakni tertekan, responden yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 28,6%, kategori sedang sebanyak 69,6%, dan kategori tinggi sebanyak 1,8%. Periode atau fase quarter life crisis merupakan periode atau fase yang hampir dialami oleh setiap individu. Dan hal ini merupakan suatu yang wajar jika terjadi di usia remaja akhir hingga dewasa awal atau biasa dengan rentan usia 18-25 tahun. Sehingga
ada beberapa hal atau saran yang bisa diberikan, yakni dengan meminimalisir kecemasan, stay positif dalam berpikir dan berbuat, serta meningkatkan harapan dan percaya bahwa semua hal ini akan dilalui dan akan ada masa depan yang baik untuk versi diri masing-masing. Tentu saja fase ini sulit untuk dilalui karena kita selalu terbayang akan masa depan yang sering kali membuat kita merasa lelah, cemas, khawatir, bahkan takut akan setiap pilihan yang dihadirkan dalam hidup kita. Namun itu semua tentu saja akan terlewati. Oleh karena itu kita berada dalam fase sulit ini diharapkan terutama pada responden untuk bisa berbagi apa yang dirasakan dan dipikirkan baik kepada teman, keluarga, maupun bisa melakukan konseling ke ahli. Selain itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yakni dengan berusaha untuk mengenali diri sendiri, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain karena semua orang pasti akan mendapatkan hasil dari usahanya masing-masing meskipun waktunya berbeda-beda. Percaya bahwa apa yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil bagi kehidupan mendatang dan melakukan hal-hal positif yang diinginkan seperti meningkatkan prestasi akademik. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian laporan deteksi dini quarter life crisis pada remaja akhir hingga dewasa awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.